Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Oke, yang pertama di sini adalah definisi pesawat sederhana. Pesawat sederhana yaitu segala sesuatu yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Karena tersusun dari bagian-bagian yang sederhana, maka disebut pesawat sederhana. Nah, di sini ada jenis-jenis pesawat sederhana. Ada 4 ya di sini. Yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang terakhir roda berporos. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah batangan kokoh yang dapat berputar mengelilingi sebuah titik. Nah, di sini ada bagian-bagian pada tuas atau pengungkit. Yang pertama ada titik kuasa, titik beban, lengan kuasa, lengan beban, dan juga titik tumpu. Selanjutnya, pengungkit itu ada 3 golongan. Pengungkit golongan pertama yaitu jika titik tumpunya yang berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh yang pertama di sini ada gunting. Di sini titik tumpunya berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Oleh karena itu, gunting termasuk pengungkit golongan pertama. Di sini juga contoh lainnya ada jungkat-jungkit dan tang yang titik tumpunya sama-sama berada di tengah dan di antara titik kuasa dan titik beban. Oke, selanjutnya di sini ada pengungkit golongan 2, yaitu jika titik beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi, kalau pengungkit golongan 2 ini titik bebannya yang ada di tengah. Contohnya seperti yang ada di contoh ini, ada gerobak dorong. Titik bebannya ada di tengah di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh yang kedua di sini ada pemotong kertas. Titik bebannya ada di sini di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Selanjutnya pengungkit golongan ketiga. Pengungkit golongan ketiga ini titik kuasanya yang ada di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yang pertama di sini ada pinset yang titik kuasanya ada di tengah di antara titik beban dan titik tumpu. Dan contoh yang kedua di sini ada staples. Titik kuasanya ada di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, lanjut. Nah, jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu ada katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis katrol itu ada 3. Yang pertama katrol tetap, yaitu katrol yang posisinya tetap di tempat. Yang kedua katrol bebas, yaitu katrol yang posisinya dapat berpindah tempat. Yang ketiga katrol majemuk, yaitu gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, di sini ada contoh penggunaan katrol. Di sini ada sebuah video. Jadi kita tonton dulu bareng-bareng ya, teman-teman. Katrol tetap adalah jenis katrol yang dipasang tetap pada satu titik. Katrol ini tidak berubah posisinya saat memindahkan suatu benda. Biasanya digunakan untuk merubah arah gaya yang kita gunakan. Contoh dari katrol tetap adalah katrol yang digunakan untuk mengambil air sumur, gerekan burung, katrol yang digunakan untuk mengangkut barang bangunan, dan juga gerekan bendera. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas. Berbeda dengan katrol tetap, katrol bebas bisa bergerak. Katrol ini dapat berubah posisinya saat memindahkan benda. Katrol bebas tidak mengubah arah gaya yang kita keluarkan. Contoh jenis katrol bebas adalah alat pengangkut peti kemas di dermaga dan juga alat pengangkut bahan pada pembangunan gedung bertingkat. Jenis katrol yang terakhir adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol yang terdiri dari beberapa katrol yang dijadikan satu. Dengan memiliki lebih dari satu katrol, katrol jenis ini memiliki lebih dari satu titik tumpu. Katrol majemuk dimanfaatkan untuk mengangkat beban yang sangat berat, contohnya mengangkat kerangka jembatan. Selain itu, penerapan katrol majemuk biasanya terdapat pada mobil derek dan peralatan pemanjat tebing. Itu tadi penjelasan mengenai salah satu jenis pesawat.
Nah, itu dia contoh penggunaan katrol ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada bidang miring. Bidang miring adalah suatu bidang yang salah satu permukaannya itu lebih tinggi dari lainnya. Contoh bidang miring adalah perosotan anak-anak, tangga, dan juga alur pada baut. Selanjutnya di sini ada roda berporos. Roda berporos yaitu roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Jika kalian lihat di sini, gambar di sini, ini yang dinamakan poros dan ini yang dinamakan roda. Contoh roda berporos itu yang pertama di sini ada keran air. Nah, bagian sini itu porosnya, bagian yang melingkar itu rodanya. Ini juga contohnya gagang pintu bulat ya. Di sini porosnya dan ini rodanya. Dan juga contoh lainnya ada setir dan ban mobil. Oke. Baik, selesai sudah pemaparan materi tentang pesawat sederhana. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.